Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada mapel SKI kelas 7 pada pertemuan yang ketiga. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, anak-anakku sekalian, mari kita tetap belajar di rumah dan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dari Bapak atau Ibu Guru. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari mapel SKI. Mari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi yang akan saya sampaikan yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Perlu anak-anak ketahui bahwa Nabi Muhammad berdakwah itu di Mekah dan di Madinah. Ya, awal mula Nabi berdakwah itu semula Nabi setelah menerima wahyu. Nabi Muhammad dia adalah diangkat sebagai nabi dan rasul itu ketika berada di Gua Hira atau di Jabal Nur. Ya, Gua Hira di situ kemudian didatangi oleh malaikat Jibril tanpa ada suara, tanpa ada orangnya. Tahu-tahu Nabi merasa gemetar saat itu karena hanya ada suara. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Nabi. Saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira, bertahanus merenungi itu keadaan yang dihadapi umat Islam berada di Mekah. Ya, itu akhirnya Nabi didatangi malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 610 Masehi. Ya, wahyu yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqul insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini Iqra artinya bacalah. Saat itu Nabi Muhammad belum bisa membaca, maka dituntun oleh malaikat Jibril sampai 3 kali. Bacalah di Iqra. Ya, artinya bacalah. Bismi dengan menyebut nama Rabbika Tuhanmu, Allazi khalaqa yang menciptakan. Khalaqal insana telah menciptakan manusia, min alaqin atau min alaq dari segumpal darah. Iqra bacalah, warabbuka dan Tuhanmu lah al akram yang maha pemurah. Allazi allama yang mengajarkan manusia bil qalami dengan kolam atau pena. Allamal insana yang mengajarkan manusia malam ya'lam apa yang belum diketahuinya.
Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dengan turunnya wahyu Al-Qur'an tadi tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu dinamakan nuzulul Quran. Artinya turunnya Al-Qur'an. Setelah itu kemudian Nabi menerima wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua adalah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Nah, ini surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, ini anak-anak bisa kamu lihat di LKS-mu halaman 16. Nah, tadi yang surat Al-Alaq ya ada di LKS halaman 15, kemudian ini halaman 16. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Ini wahyu yang kedua yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7, yaitu agar Nabi Muhammad menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Jadi mulailah beliau berdakwah. Ya, perlu anak-anak ketahui dakwah Nabi itu ada dua cara. Secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Yang secara sembunyi-sembunyi disebut sirriyah, yang secara terang-terangan disebut jahr. Ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi setelah Nabi menerima wahyu surat Asy-Syu'ara. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Setelah Nabi menerima wahyu surat Asy-Syu'ara, itu Nabi barulah mulai melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Awal dakwah Nabi cara sembunyi-sembunyi itu mulai dari keluarga terdekat. Nah, keluarga terdekatnya itu siapa saja? Pertama, Siti Khadijah, istrinya. Ali bin Abi Thalib, anak pamannya. Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya, dan Zaid bin Harisah, budaknya. Nah, itu awal dari keluarga terdekat setelah tadi menerima wahyu surat Asy-Syu'ara. Setelah itu dilanjutkan atau disusul dari orang-orang yang telah masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Tulhah bin Ubaidillah dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Lah orang-orang tersebut dikatakan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun yaitu orang-orang yang masuk Islam pada generasi awal. Sehingga Nabi Muhammad telah melakukan dakwah secara sembunyi itu berada di suatu tempat. Lah tempat sebagai pusat kegiatan dakwah namanya yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam, yang digunakan sebagai pusat dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 tahun. Kalau Nabi dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Yang 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, yang 10 tahun secara terang-terangan atau terbuka. Nah, tadi cara sembunyi disebut sirriyah, kalau terang-terangan terbuka disebut jahr. Nah, dalam bahasa Arabnya jahr. Ada 2 paman Nabi yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib, Abu Lahab itu semua paman Nabi. 2 paman Nabi, dia menolak ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tetapi 2 paman Nabi itu mempunyai akhlak yang berbeda. Yang Abu Thalib itu dia walaupun tidak mau menerima ajaran Nabi, tapi dia tidak mengganggu Nabi, biarkan Nabi melakukan dakwah. Dan bahkan Abu Thalib itu melindungi Nabi dari gangguan atau dari ancaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy, yaitu Abu Thalib. Sedang yang Abu Lahab, dia sudah menentang dakwah Nabi dan juga selalu mengancam Nabi Muhammad dengan berbagai halangan atau rintangan yang dilakukan oleh Abu Lahab, yaitu terhadap Nabi Muhammad. Adapun Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan itu setelah Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Itu surat Al-Hijr ayat 94. Nah, setelah itu barulah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan yang dilakukan selama 10 tahun. Mulai Nabi Muhammad secara terang-terangan itu adalah Nabi Muhammad dengan cara mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa, nah, tempat terbuka di Bukit Sofa. Saat itulah Abu Lahab yang melempari batu kepada Nabi Muhammad sampai berdarah, akhirnya menimbulkan kekacauan dan dakwah Nabi dihentikan karena dilempari batu oleh Abu Lahab. Nah, kejahatan atau yang dilakukan oleh Abu Lahab itu sehingga diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Ya, ingat surat Al-Lahab anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabbi ila akhirih. Nanti anak-anak bisa membuka diri pada surat Al-Lahab, itu yang menunjukkan bahwa Abu Lahab yang selalu menentang dakwah Nabi Muhammad sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, ya, tadi saya ulas sedikit ya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 itu tandanya
Nabi diangkat sebagai nabi dan rasul. Ya, kemudian dilanjut surat yang kedua atau wahyu yang kedua, surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Kalau Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu setelah Nabi menerima surat Asy-Syu'ara di ayat 214. Itu yang Nabi mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kalau Nabi dakwah secara terang-terangan itu setelah menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Nah, demikian anak-anak apa yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan akhirnya anak-anak bisa melaksanakan tugas yang harus diselesaikan. Jangan lupa nanti sebagai tugas akhir ini anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Demikian, cukup sekian. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.